Katleanya. Lihat, aku mau beli. Nggak terlalu besar sih seperti dua katleaku yang lain, tapi aku belum punya anggrek warna kuning. Januari 2023. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini aku mau kasih lihat nih anggrek katleaku yang ku beli 2 bulan lalu. Daunnya beberapa menguning, terus bulbnya tuh jadi menguning juga. Lihat. Tuh copot. Dan ini bukan yang pertama gitu tuh. Jadi udah deh. Lihat tuh. Ya. Dan 2 daun waktu itu udah kubuang ya, karena kayak begini dia jadi menguning dan copot sendiri. Nah ini anggrek katleanya udah 2 bulan kurawat. Jadi sejak ku beli nggak ku repotting. Aku belinya lagi pertengahan November, sekarang pas banget 2 bulan. Sekarang 15 Januari 2023. Nah, beberapa penyebab kenapa anggrek cattleya menguning daunnya. Yang pertama bisa karena stres ya. Stresnya itu karena tempatnya baru ya, kan dari nursery anggrek terus dibawa ke rumahku. Ya, jadi dia stres gitu, suhu di nursery sama suhu di rumahku ya mungkin nggak cocok. Nah tapi itu kan udah 1,5 bulan baik-baik aja. Nah ini baru kira-kira 2 minggu lah itu mulai menguning daun ya. Kemudian yang kedua bisa karena infeksi jamur ya, jadi bisa dikasih fungisida. Yang ketiga bisa karena akarnya busuk. Nah, busuk akar itu karena penyiraman yang berlebih bisa juga gitu. Jadi kan ini nih kalau aku ya feelingnya ini karena overwatering, jadi penyiramannya berlebih. Sebenarnya nggak berlebih juga sih guys, jadi aku cuma sekali itu siram dari atas. Kering banget gitu. Jadi sejak aku beli itu aku siramnya dari bawah gitu, jadi pot isi air atau di ember terus ku gituin ya, kemudian didiamkan 2-3 menit itu. Kalau kalian tinggal di 4 musim kayak seperti saya gitu, kalau lagi winter begini jangan kebanyakan dikasih air ya, kalau misalkan anggreknya direndam. Nah kalau di luar musim dingin kan, misalnya musim panas sama musim semi itu bisa 5 menitan, 7 menitan atau 10 menitan direndam nggak apa-apa. Tapi kalau lagi winter, penyiraman pemberian air itu sangat dijarangkan. Cattleya itu agak-agak kering malah lebih bagus, karena kalau kelebihan disiram dia busuk akar gitu. Nah terus busuk akar kan, akarnya udah busuk, dia jadi nggak bisa nyerap air lagi, dan nggak bisa nyerap air, nggak bisa mengantarkan air dan nutrisi ke tanamannya, ke daunnya. Makanya tuh daunnya juga lama-lama jadi ada yang layu, keriput gitu ya, kemudian menguning kayak yang ini. Makanya mau nggak mau harus di repotting, dibongkar gitu, dibuang semua akar busuk. Nah nanti numbuh lagi akar-akar baru dan numbuh tunas baru. Nah jadi aku mau keluarin dulu ya anggreknya, dipijit-pijit jadi supaya lunak media sama akarnya. Ini ku beli harga normal tuh 22,99 dan 23 euro lah, kali 16.000. Dan waktu itu kalau yang satu spike-nya gitu ya harganya segini, jadi yang 2 spike-nya lebih mahal lagi, 26 euro. Terus aku kalau mau beli anggrek kulihat nih ada bulb lain nggak ya yang berpotensi berbunga. Ini terus kulihat yang ini, tapi aku juga feelingku kok nggak terlalu baik setelah 2 bulan, karena aku lihat kok tuh, lihat deh dia mulai kering ya, ini mulai kering tuh ya. Terus karena lagi winter kan matahari minim ya, jadi ini nggak tahu deh, kayaknya gagal berbunga. Kalau yang ini dia tuh masih bagus. Udah aku keluarin dulu. Iya kan ya, ini medianya kalau terlalu halus juga jadi banyak nyimpen air terus busuk gitu tuh. Cacahan pinus yang terkenal di 4 musim medianya.
Jadi kalau akar anggreknya busuk, nggak cuma anggrek cattleya ya, semua anggrek lain juga. Kalau akarnya busuk deh, nggak bisa lagi nyerap air, nyerap nutrisi, gitu. Makanya tanamannya jadinya ya udah sekarat, dan kalau didiemin bisa mati gitu. Tapi kalau misalkan anggrek cattleya kalian tuh yang menguning daunnya cuma satu gitu ya. Nah, itu nggak perlu khawatir. Mungkin aja itu daun tua dari bulb tua yang memang siklus hidupnya. Jadi ntar akan ini memang akan mati gitu. Kemudian numbuh yang baru. Lihat deh. Tuh, kopong. Nih yang ini nih. Tuh, kopong banget, busuk. Tuh, busuk. Nah, jadi semua harus dibuang. Kalau misalkan kering banget itu bisa direndam air dulu. Jadi supaya gampang dipisahin dari medianya kayak ini nih. Ini kering banget. Ini mesti aku di bawah air mengalir. Kayaknya aku bersihkan dulu deh ya. Dari medianya. Nah ini buang. Tuh. Kalau menurutku sih terlalu kecil deh. Ini karena dia kering banget ya akarnya. Jadi ku rendam. Daripada rusak akarnya, jadi ku rendam air dulu, ku kasih 1 tetes cairan pencuci piring, busanya banyak banget. Jadi kalau lunak nanti gampang juga dipisahin, tuh medianya masih banyak situ. Oke, sekitar 2-3 menitan aja. Dan sekarang aku mau kerjain lebih lanjut, siapkan plastik buat media lamanya mau dibuang. Jangan lupa guntingnya disterilkan. Oke. Nah, bulbnya yang udah jelek kayak begini dibuang aja, nggak ada gunanya lagi. Ya loncat. Tuh, busuk semuanya. Kopong. Ini kayaknya nggak ada akar bersisanya, nanti ku pikir deh. Oh, ini ada satu nih putih. Yang bagus itu putih gemuk. Ada isinya, nggak kopong gitu. Ya udah ya, aku bersihin dulu semua akar busuknya. Udah aku bersihkan anggreknya dari medianya, dan ku buang semua akar yang kopong, yang coklat. Terus dicuci di bawah air mengalir, kemudian disemprot hidrogen peroksida. Tuh, ini yang akar bagus nih, yang putih. Yang lainnya ku tarik gitu, ada yang tuh ada akar kawatnya, yang terus yang lainnya udah kebuang deh. Kita lihat ada tunas baru. Jadi dari yang sini ada tunas baru, dan semua kulit bulbnya ku buangin. Habisnya karena siram bawah air mengalir kan, ntar khawatirnya jadi busuk gitu ya kulitnya, jadi ku buangin, ku lepas. Nah ini yang bulb baru nih, tadinya feelingku nggak bagus deh ya, karena kok nggak gemuk, ternyata di dalamnya bisa kelihatan deh ya. Nggak tahu nih ntar jadi daun apa jadi spike, kita lihat aja. Ini anggrek cattleya berdaun satu yang konon katanya susah dibungakan kalau daunnya satu. Dan setiap kali beli, aku udah 3 kali atau 4 kali beli, selalu daunnya satu. Karena pas ngeliat kan beli dalam keadaan berbunga, cakep banget. Pas nyampe rumah, oh iya, cattleya daun satu kan susah dibikin berbunga. Ya udahlah. Tuh, ya. Tapi kalau misalkan udah pernah sekali berbunga, dia katanya gitu ya, nggak susah dibungakan. Ternyata ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi kalau bulbnya itu gemuk ya, ini udah karena ini udah selesai berbunga ya. Ini yang aku beli pas waktu itu berbunga. Nah, dia kalau kurus-kurus kayak begini nih, dia nggak bisa berbunga. Nih juga ini udah berbunga nih. Dari sononya, dari nursery-nya udah dipotong. Kemudian 2 lah dari nursery-nya nggak laku-laku gitu kali ya. Nih juga udah dipotong. Nah ini yang baru jadinya. Terus satu lagi. Tuh lagi ini copot gitu. Nah ini nggak tahu nih ada isinya apa enggak. Nih tengahnya. Dan ini
kulitnya dia nggak coklat kayak yang ini tadi, jadi ku biarin aja ya, ntar rusak malah. Nah ini akarnya yang bagus ya. Terus yang ini nggak tahu deh sebenarnya worth it nggak ya ditanam lagi, ada untungnya nggak gitu, soalnya cuma begini doang ya, tapi akarnya ada satu bagus, ya udahlah. Nah ini potnya sekarang aku pakai yang transparan, jadi aku bisa ngelihat keadaan akarnya. Kalau potnya nggak ada nggak transparan misalnya kayak begini ya, aku nggak bisa ngelihat keadaan akarnya bagus apa enggak. Kalau yang bagus kan warnanya begini akarnya ya. Oke, jadi makanya aku pakai ini, terus sudah aku bolongin supaya sirkulasi udaranya bagus, dan di bawahnya aku pakai leka karena rencananya aku nanti mau rawat semi hidro, jadi aku taruh di pot luar gitu yang ada isinya air ya, biar nggak kekeringan anggreknya. Nah setelah begini, terus media yang dipakai umumnya di 4 musim, cacahan pinus kayak ini gini ya, jadi taruh gitu. Ini aku medianya beli jadi tuh, sekantong nggak tahu isi berapa liter, 4,5 euro. Beli di nursery anggrek pas lagi beli anggrek ini. Nah dicek dulu apakah terlalu, bulbnya jangan terbenam di dalam media ya, jadi ini aku makanya mau ngecek dulu. Kurang Begono. Oh iya, terus bulbnya yang numbuh tunas baru atau bulb baru ya jangan dibikin di tepinya, karena nanti dari situ dia akan numbuh lagi gitu. Jadi bikinnya di tengah dia gitu ya. Nah, ini yang bulb baru di tengah, bikinnya ribet. Akarnya gitu. Udah. Nah yang kecil imut-imut ntar aja tuh. Yang bulbnya kecil imut-imut, selipin di mana? Sini. Jangan yang terlalu halus medianya, karena banyak nyimpan air ntar malah busuk gitu. Rapiin dulu ya. Udah selesai ku repotting anggrek katleanya yang daunnya kuning. Nah nih karena dia baru ditanam kan ya, jadi belum stabil, goyang, daripada resiko aku pakai penyangganya. Ini penyangga dari plastik ini. Ada ku bawa dari Indonesia tuh penyangga dari besi ya, yang cuma satu begitu. Alah, aku nggak bisa masangnya. Jadi pakai begini, gampang menurutku gitu. Jadi ini penyangga dari beli bunga gantung, geranium, petunia, beli di garden center, terus kan ku pindahin tanamannya, bisa dipakai ini gantungannya, penyangganya maksudku gitu. Ini ada pengaitnya di sini, kalau kegedean ya bisa ada jepitan, dijepit gitu. Udah, ini di sini dikaitin, dinaikin, dua bagian sini dinaikin nih, jadinya gini. Oke deh, dan kita lihat aja ntar sampai numbuh akar baru perkembangannya gimana.